Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Apa Family. Kita udah lama banget nggak upload video karena aku lagi mager banget ngedit video. Tapi kali ini aku mau nge-share video perjalanan aku ke Jogja. Sebenarnya perjalanan kali ini tuh bukan ke Jogja aja, tapi untuk ke Jogjanya ini hanya singgah aja. Jadi aku libur kerja 1 minggu dan aku mau isi liburan aku dengan jalan-jalan. Perjalanan aku menuju Jogja menggunakan kereta api Mataram. Aku berangkat dari Bekasi dan aku tiba di Yogyakarta itu sekitar jam 4:30 pagi. Kita udah sampai Jogja. Dan ini aku udah ketemu sama suami aku. Jadi suami aku sampai Jogja itu kemarin sore. Dan aku minta buat suami aku nginep aja di Jogja biar gak keburu-buru, karena kosan suami aku tuh di daerah Karanganyar. Jadi aku khawatir kalau dia harus berangkat pagi-pagi gitu ya ke Jogjanya. Jadi lebih baik nginep biar gak terlalu capek. Jadi rencananya pagi ini kita langsung mau perjalanan ke Gunung Kidul karena aku udah janji sama Zain untuk ngajak dia ke pantai. Sebelumnya Zain belum pernah ke pantai soalnya. Karena ini masih pagi banget, jadi kita ke penginapan apa dulu. Jadi apa itu nginepnya di hotel kapsul gitu di daerah sekitaran Malioboro. Tapi sayangnya aku lupa banget minta apa untuk ngerekam situasi di hotel kapsul yang dia nginep itu. Sayang banget. Halo, jen. Akhirnya kita sudah sampai. Ada cemilan nggak itu? Dan ini kita udah selesai beres-beres. Kalian juga aku titipin barang bawaan aku ke penginapan aku yang selanjutnya gitu ya. Jadi karena aku pagi-pagi ini udah jalan ke Gunung Kidul, jadi otomatis aku belum tahu pulang dari Gunung Kidul itu jam berapa. Jadi mumpung di hotel atau penginapan selanjutnya itu bisa titip barang, jadi aku nitipin barang-barang aku di sana biar lebih tenang gitu ya. Dan ini aku sengaja banget ke pantainya itu jalannya pagi biar di jalan itu nggak terlalu panas ya. Karena kan kasihan juga gitu kalau di jalannya panas. Terus kita nanti keburu capek di jalan karena perjalanan dari Jogja ke pantai itu sekitar 1,5 jam lah ya. Oh iya, aku tuh tadi malam di kereta ternyata nggak tidur sama sekali. Aku juga bingung, perasaan aku tidur merem gitu ya. Tapi di jam aku ternyata tidak merekam aku tidur. Jadi mungkin aku tidur ayam. Nah terus pas lagi mau jalan ke hotel kapsulnya apa, itu aku mampir ke Indomaret untuk membeli segelas kopi pastinya. Karena aku udah kebayang banget kalau aku nggak ngopi itu pasti bakal ngantuk banget di perjalanan, apalagi ini motoran dan langsung berhadapan dengan matahari pagi yang ke muka gitu ya. Kayaknya kalau aku nggak ngopi, aduh aku nggak tahu deh, pusing kayaknya aku. Terus ini tuh perjalanannya bagus banget.
Tapi kayaknya kalau malam lewat sini agak ngeri juga ya, karena aku lihat nggak ada lampu gitu. Kayaknya pasti bakal gelap banget kalau malam lewat sini. Jadi kayaknya kalau pulang dari Gunung Kidul atau pulang dari pantainya malam, lebih baik jangan lewat sini ya. Tapi mungkin bisa lewat jalanan alternatif lain yang mungkin lebih padat penduduknya gitu ya, biar lebih aman ya kan. Kalau tiba-tiba nyasar jadi bisa nanya gitu ya kan. Dan ini aku udah sampai pantainya, dan tempat pertama kali yang kita kunjungi ketika kita sampai dan parkir motor di pantai adalah warung makan, karena kita belum sarapan. Itu kelapa original. Ini lapar banget pastinya ya kan. Tadi Zen juga udah ditawarin untuk makan, dia belum mau, katanya belum lapar, nanti aja di pantai. Udah, jadi pas sampai pantai kita langsung cari rumah makan untuk pesan makanan. Sambil nunggu makanannya jadi, ini aku mau ajak Zain ngelihat suasana pantai mumpung masih pagi ya, jadi sepi. Terus ini tuh banyak banget nelayan-nelayan yang baru pada pulang gitu ya, dan bawa hasil tangkapannya, dan mereka tuh gotong royong, gemes banget deh, sesolid itu ya. Jadi mereka tuh ganti-gantian gitu, kalau ada perahu yang datang mereka bantu geser perahunya, terus disusun biar rapi. Jadi nanti ketika ada nelayan yang datang lagi, perahunya bisa langsung diparkir gitu. Nah kayak gini nih, ini teman-temannya tuh udah nungguin gitu di pinggir pantai buat bantuin geser perahunya. Dan ini makanan kita udah datang. Ini aku ambil menu paket. Nah ini teman aku udah sampai, anak-anaknya juga langsung nyebur. Begitu juga Zain yang udah gak sabar banget mau nyebur, karena dari tadi memang nungguin momen untuk mandi di pantai, main air ini ya. Udah pasti otomatis kalau anak kecil tuh dibawa main air tuh udah pasti happy banget. Dan menurut aku pantai ini tuh best banget, karena pasirnya tuh bener-bener lembut, ombaknya juga tenang gitu ya, gak heboh. Jadi kalau untuk anak kecil dibawa ke sini sih insya Allah aman ya, tapi tetap harus dengan pantauan orang tua. Dan ini tuh namanya Pantai Ngerenehan, atau disebut juga pantainya nelayan gitu ya, karena di sini tuh ada pasar ikan gitu. Tapi sayang aku nggak ngeliput atau nggak ngevideoin situasi pasar ikan di Pantai Ngerenehan ini. Tapi asli ini tuh pantai tenang banget, karena dia tuh bentuknya kayak teluk gitu. Jadi untuk ombak yang datang ke sisi pantai pinggirannya itu tuh tenang gitu, karena jauh ya, dan kehalang juga sama batu karang yang gede-gede itu. Jadi untuk anak kecil yang main di sini tuh bisa banget enjoy gitu ya, nggak takut ombak yang gede-gede. Lihat nih, ini tuh bener-bener ombaknya tuh yang kayak tenang gitu. Jadi anak-anak tuh pasti happy banget. Dan pasirnya juga lembut banget. Aku amazed banget sama pasirnya, bener-bener lembut banget gitu. Tapi jadi kaki kita tuh nggak sakit gitu ya, karena beberapa kali tuh aku ke pantai nemuin yang pasirnya itu campur sama batu-batu. Jadi lumayan lagi. Kalau bawa anak kan agak ngeri juga ya, takut dia lecet gitu, batu-batu yang ada di pantai. Kalau di sini tuh kayak lebih aman lah, tapi tetap harus dipantau ya anak-anaknya Bun, jangan ditinggalin aja gitu, karena kan anak umur segini belum tahu bahaya ya. Jadi kita yang orang dewasa harus lebih hati-hati, terus perhatiin anak kita. Lagi. Terumbu karang. Asik. Lanjut ke malam harinya di Jogja. Ini kita mau cari makan malam, terus sekalian jalan-jalan. Dan malam ini kita pesen Max Ride karena aku mau ajak Zain naik bajai. Dia ini kayak ada tuk-tuknya. Itu ya kayak di PUBG. Kan di FF juga ada di FF juga kan. Di FF kan ada ini cek bajai. Iya.
Kenapa, Jen? Iya. Jogja itu kalau liburan paling cuma kuliner masalah kota itu. Tapi sekarang macetnya mantep ya, Pak ya? Ya. Udah seperti kota besar banget sekarang. Dan ini aku udah sampai di cafe tujuan yang aku penasaran banget karena aku belum pernah kesini, yaitu Kebon Dalem Cafe. Ini tuh posisinya ada di sudut Tugu Jogja. Ini tuh viral banget lah ya. Makan dengan pemandangan Tugu Jogja malam hari tuh indah banget. Nah ini sambil nunggu makanan jadi, aku ngevideoin momen kebersamaan Apa dan Zain karena ini tuh momen langka ya. Jadi momen mahal dan wajib aku abadikan. Terus tiba-tiba gerimis yang lumayan deras juga. Tugu Jogja dan hujan udah pasti syahdu banget. Dan makin cantik banget, pokoknya best banget lah pemandangan malam di Jogja kali ini. Lanjut, selesai makan kita langsung OTW lagi ke penginapan karena aku pengen jalan-jalan ke Malioboro gitu ya. Jadi ini langsung aja kita pesan Max Ride lagi. Asli ini seru banget naik Max Ride tuh ternyata, dan harganya juga masih yang tergolong terjangkau ya. Ini tuh bisa dinaikin 3 orangan gitu, lumayan lah, hemat. Dan karena semalam itu ternyata hujannya lanjut dan lumayan deras, jadinya aku nggak jadi jalan-jalan di Malioboro. Ditambah juga kakek aku udah terlanjur pegel banget karena capek kali ya seharian tuh aktivitas di luar. Jadi akhirnya aku tidur. Dan ini pagi harinya kita sarapan karena ini udah termasuk free dari penginapan yang kita nginepnya. Lumayan banget dapat sarapan untuk 2 orang dengan makanan yang lumayan lengkap. Ada telur, nasi putih, bihun, orek tempe, sama serundeng. Itu enak juga kok makanannya. Worth it lah ya. Ya udah, sini serundengnya. Gak mau kan kamu? Mau. Ya buat aku. Dan makannya dapat Kenyang sarapannya deh di sini deh. nasi, Orang mau jajan di sana. Ini apa? telur. Potong nggak? Jen apa? Oh, lu. Kita mau Ke pasar. ke pasar Ngasem. Pasar Ngasem. Apa dulu? Apa dulu? Oh, jadi dipaku ibu dulu. Dipaku ibu. Nah, apa juga naik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan. Pegangan sini. Seru gak? Dia naik apa, Jen? Naik lintas. Apa juga? Jain nih, maunya jain nih. Jain mau nyobain naik. Naik apa, Jen? Naik apa, Jen? Jentor. Seru gak? Kita naik jentor. Kita mau kemana, Bu? Kita mau ke pasar. Dan ini adalah suasana Jogja pagi hari. Aku kangen banget sama suasana Jogja. Bener-bener deh. Walaupun sekarang Jogja udah lumayan macet, tapi aku tetap banget menyisakan ruang spesial di hati aku untuk kota Jogja ini.
atas. Dan ini pas perjalanan ke Pasar Ngasem itu langitnya masih lumayan mendung dan agak gerimis kecil gitu. Masih ada sisaan hujan tadi malam ternyata. Terus aku tetap maksain jalan karena aku ngerasa kayaknya nanti siang bakal panas deh. Jadi tetap jalan aja. Bismillah gitu ya. Siapa tahu beneran panas gitu nanti siangnya. Dan ini kita lewatin alun-alun. Terus dikit lagi sampai ke Pasar Ngasem deh. Jain. Apa? Naik apa? Jen, sukanya naik apa? Kalau Jen sukanya naik apa? Oh, dua-duanya Jen suka. Apa Jen juga suka? Apa Joko? Apa Joko tertekan? Mau aku jain. Kalau jain lagi tawa aja nih. Ini tawa-tawa aja jadi. Nah, kita ada di Pasar Ngasem. Rame banget, Bu. Iya. Ada itu. Dapat taruh duluan ya. Yes, kamu dulu. Oke. Ujung situ ya, Mas. Ujung situ ya. Makan sini, campur kan? Satu porsi? Berapa? Satunya 11.000 aja. Bisa pakai. Yang depan juga nggak pakai ketan hitam. Oh pakai. Monggo silakan kembalinya Mbak. Terima kasih Mbak. Campur ya Mbak. Tanpa mutiara dan ketan hitam ya. Silakan. Mbak ya, Mbaknya makasih. Iya, juga. makasih. Satu aja. Iya. Tanpa putih dan hitam. Oh, tanpa mungkin. Mbak campur Mbak. Campur. Oh. Iya. Terima kasih sewu Terima ya Mbak. kasih. Terima kasih. Mbaknya. Gak apa-apa Mbak. Duluan dong. Nih, dulu. Kita makan yang mana? Gimana sih rasanya? Enak.
Karabikang. Sate Yuira. kronyos. Koyor. Kita lihat. Sate koyor, sate kronyos. Untuk pembelian makanan di Sate Koyor Yuira ini antrinya lumayan panjang ya. Tapi begitu aku mendekati tempatnya itu tuh untungnya untuk pembelian sate aja itu dipisah. Jadi kalau yang mau beli sate aja tuh dipanggil, diarahin gitu ya, diarahin sama penjualnya untuk langsung maju aja ke depan. Jadi lumayan banget membantu mengurangi antrian, karena tujuan aku kesini itu hanya untuk mencoba satenya aja. Dan ini tuh antri banget, lumayan lama aku ngantri di belakang ini. Terus aku seru banget ngeliatin proses pembakaran satenya. Dan satenya ternyata gendut-gendut banget, gemes banget satenya. Dan untuk harga sate Yuira ini itu 10.000 dapat 3 tusuk. Terus aku pesen 9 tusuk sate. Jadi totalnya itu 30.000. Untuk 10.000 isi 3 dengan porsi yang gede kayak gini, menurut aku worth it lah ya. Tapi kalau kebanyakan kayaknya sih enak juga gitu. Wah, sate koyor. Sate koyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak. Lemak semua. Enak gak? Meresap. Mantap. Lemak. Enak. Ya kalau lemaknya kan gitu. Keras-keras. Kronyos. Mantap, jempol. Mantap. Abis aku makan sate, terus ya udah aku udah kenyang dan ngerasa udah cukup gitu ya jajannya. Jadi memutuskan untuk lanjutin perjalanan kita hari ini, karena tujuan aku abis dari Pasar Ngasem itu mau lanjut ke Beringharjo. Udah tau lah ya kalau ke Beringharjo mau cari apa. Tentu aja mau cari oleh-oleh. Oh iya, sebenarnya suami aku tuh dari Karanganyar ke Jogja itu dia bawa motor ya, tapi karena anak aku minta untuk menggunakan transportasi lain selain motor, jadi mumpung di Jogja ini aku ajakin dia nyoba bajai, nyoba naik beca. Jadi kalau aku di video Jogja ini kebanyakan naik bajai, ya memang ini aku mau kenalin ke Zain gitu ya, transportasi selain motor, mobil, bis, kereta itu ada bajai, ada beca gitu ya. Jadi ini semoga menjadi memori untuk Zain yang terkenang sampai dia dewasa gitu ya. Dan yeay, kita udah sampai di Pasar Beringharjo. Yeay, aku udah lama banget gak ke Pasar Beringharjo karena
2024 aku ke Jogja, aku sama sekali nggak ke Beringharjo. Udah lama banget dan aku kangen banget sama pasar Beringharjo. Dulu tuh aku kalau beli oleh-oleh lebih suka di pasar Beringharjo, dan ini akhirnya kesini lagi. Seru banget deh. Dan ini aku udah selesai belanja-belanjanya. Tadi suami aku sama Zain juga izin untuk pulang ke penginapan duluan karena katanya Zain udah gerah dan capek, mau rebahan katanya. Jadi aku ditinggal di pasar sendirian. Terus ya udah, aku sangat happy ditinggal di pasar sendirian karena aku lebih leluasa gitu ya untuk memilih-milih, mencari-cari barang yang aku cari. Jadinya lebih happy gitu ya. Hitung-hitung me time lah ya. Terus ini aku dari pasar ke penginapan itu cuma jalan kaki karena tuh deket banget. Dan penginapan ini juga deket banget sama Malioboro gitu ya, jalan Malioboro. Jadi enak banget menurut aku, strategis kemana-mana gitu ya. Dan ini aku nginepnya di Casawim. Menurut aku penginapan ini tuh enak banget, nyaman karena tuh deket kemana-mana gitu ya. Penginapannya juga bersih, terang juga, jadi enak dan nyaman gitu ya. Kayaknya ini tuh bangunan baru juga, jadi aku nginep di sini tuh happy pastinya. Terus udah beres-beres, aku sekalian check out sebelum melanjutkan perjalanan ke Karanganyar. Dan sambil nunggu jam KRL, ini aku makan siang dulu di kedai Bumijo. Ini pertama kalinya aku di sini karena aku ngeliat di sosial media kedai Bumijo ini viral itu karena ada lekernya, dan aku penasaran gitu ya untuk mencoba. Jadi mumpung aku di Jogja, kita langsung aja cobain kedai Bumijo. Dan ini adalah pesanan aku di kedai Bumijo. Lanjut abis makan siang, ini aku langsung dianterin sama suami aku ke KRL karena aku sama Zaid itu naik KRL gitu ya. Dan kalau suami aku bawa motor gitu ke Karanganyar, karena kata suami aku kalau naik motor dari Jogja ke Karanganyar itu lumayan, kalau sendirian doang sih lebih ringan gitu. Jadi kalau bawa Zain dan aku takutnya kepanasan, jadi lebih baik aku sama Zaina naik kereta. Dan begitu aja liburan aku, Zain dan Apa di Jogja. Jadi abis ini kita mau liburan ke Karanganyar dan sekitarnya. Sampai bertemu di liburan kita dan video kita selanjutnya. Dadah teman-teman, makasih udah nonton video kita. Sampai ketemu di vlog selanjutnya ya.